Kalau untuk resep bolu gulung, jujur kami itu dikasih sama seseorang yang tinggalnya di Purwokerto dan sampai sekarang kita juga nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Itu ketemu di Jakarta. Kita cuma sharing-sharing aja. Dia juga bikin roti, sharing. Akhirnya kita dikasih resep. Pakainya ini, margarinnya pakai Mother Choice. Dan setelah itu kita coba langsung. Akhirnya alhamdulillah sekarang sampai seperti ini. Tapi nggak tahu orang itu siapa, Bu? Orang itu sampai sekarang kami pun juga nggak ngerti. Maksudnya mau cari kemana juga nggak tahu. Awal jualan itu juga serame ini. Awal jualan ya itu baru 1-2 produksi. Dari produksi untuk bolu gulung itu paling 100-200. Kalau hari ini kan sampai sekarang ini bisa kita sampai ribuan. Kalau untuk bolu gulung sendiri pernah mencapai rekor sehari itu kita bikin 3.000 bolu gulung pernah. Ini bikin roti Mandarin, Mas. Lapis Mandarin? 3, ya. Nanti digulung nggak ini, Bu? Enggak, yang ini Mandarin itu lapis 3, tingkat 3. Lapis Surabaya itu loh, Mas. Kayak lapis Surabaya Iya, ya? iya. Ini di siapa, Bu, ini, Bu? Ini selai nanas. Selai nanas. Ya. Yang berlimpah, yang marai orang suka ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa? Saya dengan Tuti. Bu Tuti. Nggih. Bu Tuti ini owner dari... Iya, saya termasuk owner dan pengelola di sini. Kalau untuk owner itu juga masih dipegang sama Ibu Sasiem, itu ibu saya, tapi sudah saya yang mengelolanya. Ya, jadi pertama awal buka itu kalau mau ngasih nama roti apa ya, kan anaknya 3. Kalau dikasih salah satu nama nanti takutnya gimana-mana, akhirnya nama Ibu Sasiem. Dan itu dulu juga pernah, oh Sasiem nggak apa-apa lah, mungkin akan melegenda di lain waktu. Namanya boleh desa, tapi rezeki insya Allah kota, rezeki lebih banyak, lebih merestui untuk nama ibu biasanya. Mari kita lihat dari awal proses pembuatan roti Sajiem. Jadi kita tanpa memotong apapun. Kalau untuk telur kita menggunakan telur seperti ini. Ini telur yang kita pakai, ini dipecah di sini untuk memisahkan antara putih sama kuningnya. Ini telurnya. Setelah itu ada terigu juga untuk bahannya, terigu, gula pasir. Ini ada susu full cream. Susu full cream semuanya sudah partai besar, jadi tidak yang kecil-kecil. Ini ada bahan tambahan, ini softener cake tapi semua sudah halal. So, bahan tambahan softener cake sama ini. Ada sepong yang untuk tambahan makanan, biasanya pakainya sepong 28. Prosesnya seperti ini, telur kita campur dengan gula pasir. Terus nanti kita langsung kasih susu full cream. Setelah susu full cream masuk, kita tambahkan dengan ini softener cake. Setelah itu nanti kita aduk di mixer. Kita masukkan ke mixer seperti ini sampai larut ya. Sampai larut. Baru nanti setelah seperti ini masuklah sepong 28. Seperti ini. Jadi ini mbak-mbaknya yang tangguh di belakang. Ini juga teman-teman saya yang membantu banyak pesanan. Kalau setelah jadi adonan, kita takar di cetakan. Setelah itu masuk ke oven. Nah ini untuk yang sudah keluar, yang sudah matangnya. Sudah matangnya. Nah, setelah kalau sudah matang kita dinginkan, habis itu untuk proses pembuatan mandarin dan gulung pun juga sama, dikasih selai. Ini kalau yang ini proses pembuatan mandarin. Nanti kalau sudah jadi rotinya, ini yang sudah siap untuk diambil atau dibeli sama customer. Kalau untuk awalnya memang karena kebutuhan ekonomi, jadi kita terhimpit ekonomi, akhirnya kita coba-coba bikin roti. Sebelumnya kita cuma bikin roti itu cuma yang kecil-kecil gitu. Kita memang ya jual sendiri sama titip ke pasar. Terus akhirnya kita berinovasi, jadilah seperti bolu gulung yang sekarang lebih dari favorit di masyarakat. Itu awalnya itu dimulai tahun 98. Itu memang sebelumnya udah bikin sih, tapi memang ekonomi kita belum seberapa. Dari awal kita bikin paling cuma
telur sekilo, gula sekilo, terigu sekilo. Dan akhirnya sampai sekarang menjadi banyak. Alhamdulillah, itu berkat doa orang banyak juga. Jadi ini nanti dikirim ke Wonogiri, ini sudah diambil sama pembeli. Kita nggak cuma di dalam kota tapi juga luar kota juga. Alhamdulillah sih udah sampai banyak beberapa kota. Jadinya ini 76 sama 40, 116 Ibu. Resepnya nggak ada kursus, nggak ada apa, otodidak. Emang ibu yang coba-coba ya, awalnya ibu yang coba-coba. Setelah kita kembangkan, kita belajar dengan maksudnya kita pelajari, kita tambah ini, ditambah apa, ternyata akhirnya seperti ini. Kalau untuk resep bolu gulung, jujur kami itu dikasih sama seseorang yang tinggalnya di Purwokerto dan sampai sekarang kita juga nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Itu ketemu di Jakarta, kita cuma sharing-sharing aja. Dia juga bikin roti, sharing, akhirnya kita dikasih resep, pakainya ini, margarinnya pakai Mother Choice, dan setelah itu kita coba langsung, akhirnya alhamdulillah sekarang sampai seperti ini. Tapi nggak tahu orang itu siapa, Bu? Orang itu sampai sekarang kami pun juga nggak ngerti, maksudnya mau cari kemana juga nggak tahu. Malah berkah berarti, Bu ya? Malah berkah ya, semoga dia itu juga. malaikat, Ibu ya? Insya Allah dia malaikat, mungkin dia juga menolong ya? kami ya, menolong kami karena memang benar-benar waktu itu kita pas kolab-kolabnya Mas, pas kolab-kolabnya sampai putus asa, apa iya sih mau dilanjutkan produksi roti seperti ini karena masyarakat udah ini ya, maksudnya udah banyak pilihan atau apa gitu. Kayaknya kok iya enggak, akhirnya ketemulah sama beliaunya itu. Kita dikasih resep itu, kita sharing, kalau kita benar-benar sampai di titik nol, kita sudah mau bangkit lagi atau gimana, kasih resep itu. Coba Bu resep ini. Gitu. Dan kita tanya beliau tinggal di Purwokerto. Kita nggak sempet tanya detailnya di mana, ataupun nggak sempet tanya sama sekali. Untuk mencari orang tersebut, beliaunya itu kita nggak tahu. Biar Allah lah yang membalas kebaikannya beliau, yang melipat gandakan rezeki beliau dan mempermudah segala urusannya. Awal jualan itu juga seramai ini. Awal jualan kayaknya baru 1-2 produksi. Dari produksi untuk bolu gulung itu paling 100-200. Kalau hari ini kan sampai sekarang ini bisa kita sampai ribuan. Kalau untuk bolu gulung sendiri pernah mencapai rekor sehari itu kita bikin 3.000 bolu gulung pernah. Kalau untuk lain di bawah bolu gulung. Kalau itu karena pas kebetulan untuk acara di pondok di Semarang itu membutuhkan banyak sekali bolu gulung, minta 15.000 bolu gulung. Kita bikin itu mintanya memang diselang gitu sampai 4 hari. Bolu gulung sekarang harganya 22.000. Itu per apa itu, Bu? Per box. Jadi segini, ini 15.000, nanti bisa diiris jadi 18, maksimal itu 20 iris untuk hajatan biasanya. Nah, kalau untuk kirim dari armada pribadi, itu paling jauh bisa sampai Surabaya waktu itu. Tapi kalau untuk paket-paket, untuk ini bisa sampai Kalimantan. Kalau Kalimantan sih nggak terlalu banyak, karena kan juga nggak tahan lama, karena kita nggak pakai pengawet. Paling ini ketahanan ini 6 hari di suhu ruang. Waktu awal mulai jualan ini ya, Bu ya? Iya. Itu modal berapa, Bu? Modalnya dikit Mas, modalnya dikit. Jadi modal paling berapa sih, 100.000 aja udah bisa buat beli macam-macam kalau waktu dulu ya. Modal dikit, kita juga sebenarnya modalnya modal nekat, bisa ngutang dulu sama toko. Kalau untuk peralatan itu juga masih oven tradisional, kita masih pakai areng. Benar-benar dari nol kalau untuk perjuangan. Saya menyaksikan sendiri meskipun saya waktu itu masih SD ya. Awal mula itu modalnya 100.000. Awal mula bisa dibilang modal itu ya katakanlah 100.000 lah untuk beli perlengkapan dan bahannya. Waktu awal jualan, Bu, laku berapa, Bu? Awal jualan itu kita laku berapa ya? Atau yang dibikin roti apa dulu waktu itu pertama? Roti jadul itu roti jadul ini seperti ini. Jadi kalau ini versi yang besarnya seperti ini awal mula itu harga Rp250. Rp250, terus kita bikin lebih kecilnya ini. Lebih kecilnya ini kita jualnya itu satunya itu Rp100 waktu itu. Jadi 10.000 dapat 10. Nah, itu pun saya juga pernah keliling kampung untuk jualan. Kalau sore gitu keliling kampung. Paling sehari jual berapa? Itu jual 30, yang kecil itu udah seneng. Dapat 3.000 kan kalau 30 itu. Terus kalau ini 250 itu paling sehari itu habis berapa? Sehari paling 25 kali 50.
Jadi 250 kali 50, 12,5 itu kadang sehari cuma segitu. Jadi nggak begitu banyak, awal sekali itu nggak begitu banyak. Terus habis itu berlangsung ada pesanan juga dikit-dikit. Paling sehari itu mentak-mentak 100.000 udah bahagia. Suka dukanya ya kita sebagai anak kecil yang mungkin nggak bisa seperti anak kecil lainnya yang habis pulang sekolah main gitu ya. Kalau saya habis pulang sekolah ya bantu bikin roti, bantu jualan kue. Untuk pagi harinya pun saya juga harus mengantar kue ke pasar dulu. Itu naik sepeda ondel. Nah, kita itu hanya dipandang sebelah mata itu banyak. Sampai saudara juga memandang sebelah mata banyak. Tapi alhamdulillah kita nggak ini sih, maksudnya nggak berkecil hati untuk hal itu. Karena memang yang penting kita terus berjalan, mencari rezeki halal, bertahan hidup, berusaha. Insya Allah kasih jalan. Kesulitan ekonomi dari awal tuh kita modalnya cuma modal nekat kok, bukan orang yang punya modal besar untuk buka usaha kue. Jadi kita modalnya memang modal nekat, dari bikin sedikit kita jual untuk makan. Nanti bahannya ngutang lagi di toko dulu, jual sambil bayar yang misalnya ngutang dulu di toko, kita bikin roti, nanti hari berikutnya yang dapat uang itu buat bayar yang kemarin, ambil lagi di toko, yang sisanya kan buat makan, buat keperluan sehari-hari. Itu waktu itu Bapak juga udah kerja, tapi kerjanya juga serabutan. Titik balik mulai rame itu kita benar-benar di titik nol itu di tahun 98 itu kan waktu saya SMA itu benar-benar kolab. Itu kan juga pas waktu apa ya tuh, waktu ada bakar-bakar di Solo Reformasi itu kan, itu kolab. Nah akhirnya kita bangkit lagi di tahun 2000 itu benar-benar kayak Allah tuh ngasih jalan. Kita fokus yang tadi dikasih orang resep itu, kita kayak fokus kayak gitu ngasih jalan. Awalnya dari paling kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore udah selesai, jam 8 sampai jam 1 siang sudah selesai. Itu akhirnya sampai sekarang ini kadang weekend kita sampai jam 11 atau 12 malam. Sekarang karyawan ada 20. Lokasinya kami ada di Dukuh Jetis, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Biasanya sekarang ada mapnya juga di Roti Sajim Bakery. Memang kita ada di gang sempit, gang kecil dan masuk. Kita percayakan semua itu berkat doa semua orang, dan kita dititipkan rezeki untuk mereka teman-teman yang ikut berjuang. Kita selalu bersyukur apa yang kita punya, menjaga hati biar nggak suudzon sama orang. Yang jelas kita perbanyak sedekah, insya Allah kasih jalan. Karena di jual beli itu intinya kita itu harus berbanyak sedekah. Di situ memang banyak sekali godaan di situ. Insya Allah dengan sedekah dan kita ikhlas dengan apapun itu, insya Allah buka jalan. Entah orang mau menjatuhkan dengan cara apa, atau ada orang yang berniat baik, kita ikhlas saja. Kita selalu berprasangka baik. Alhamdulillah Ibu juga selalu mengajarkan kita hal-hal semacam itu. Jadi meskipun keadaan sesulit apapun, ada orang minta, kita kasih Mas. Kita kasih. Jadi kalau memang ada orang minta, orang ini kita kasih semampu kita. Harapannya ke depan kita bisa berkembang lebih luas, memperkerjakan banyak orang, jadi membuka lapangan kerja, dan kita bisa memberikan terbaik untuk pelayan-pelayan kami tanpa mengecewakan apapun itu, bisa memberi kepuasan pada pelanggan, mereka baik dan saya pun juga bisa lebih baik lagi. Saran pengelola usaha, kita wajib untuk selalu bangkit ya, jadi jangan pernah berputus asa. Kita gagal coba lagi. Meskipun misalkan kita dagangan nggak laku, jangan berkecil hati. Kita bisa mengalihkan, pas nggak laku bisa mengalihkan dengan sedekah. Jangan sampai menunggu daganganmu itu nggak enak atau apa. Sedekahkan, insya Allah selalu kasih jalan yang terbaik. Nggak mungkin nggak kasih jalan, nggak mungkin tidak digantikan dengan yang lebih. Kalau untuk produk gagal, nggak laku, kita nggak usah nunggu barang itu nggak enak. Kita bagikan aja ke orang-orang yang membutuhkan, atau orang-orang dibagi seneng kok, semua seneng, tetap masih bisa dikonsumsi. Tapi kita tetap cari barang yang masih bisa dikonsumsi, kita bagikan sambil sedekah. Ibaratnya kita ambil hikmahnya aja, udah buat sedekah aja. Mungkin emang jalannya seperti itu. Allah ngajarin kita untuk sedekah memang awalnya mungkin harus terpaksa. Dalam keadaan sulitan, kalau kita manusia mungkin eman ya sedekah. Tapi kalau dengan seperti itu, kita ikhlaskan sedekah, besok diganti lebih banyak lagi, pesanan lebih banyak lagi.